Hai, perkenalkan nama lengkap saya Priscilla Stefania Valo, NPM 22220281 dari Prodi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari Universitas Timur semester 5 kelas G. Baik, di sini saya akan mereview materi tentang etika administrasi. Bab yang pertama yaitu etika dalam pandangan filsafat ilmu kaitannya dengan etika administrasi negara. Etika dalam pandangan filsafat ilmu. Yang pertama itu ontologis. Ontologis terdiri dari dua suku kata yaitu ontos dan logos. Ontos berarti sesuatu yang berwujud dan logos berarti ilmu. Jadi ontologi dapat diartikan sebagai ilmu atau teori tentang wujud hakikat yang ada. Pada intinya, ontologi merupakan teori atau studi tentang wujud seperti karakteristik dasar dari seluruh realitas segala hal yang tampak kemudian dapat didefinisikan melalui indera. Ontologi memiliki sinonim atau pandanan kata dengan kata metafisika, yaitu studi filosofis untuk menentukan sifat nyata yang asli dari suatu benda untuk menentukan arti struktur. Yang kedua, epistemologis. Epistemologis merupakan suatu metode atau cara untuk menemukan sesuatu yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat ilmiah. Oleh karena itu, epistemologis kemudian dikenal sebagai theory of Claude-Lex, yaitu dalam hal ini jika dikaitkan dengan etika di mana epistemologi merupakan suatu cara untuk menemukan teori tentang etika itu. Istilah epistemologi merupakan kata dari bahasa Inggris yaitu epistemologi. Akar kata yang sebenarnya epistemologi berasal dari kata Yunani yaitu episteme yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti ilmu. Jadi epistemologi adalah ilmu yang membahas tentang pengetahuan dan cara yang memperolehnya. Jika disaringkan, epistemologi dapat dikategorikan menjadi 4 aliran, yaitu rasionalisme, empirisme, kritisisme, dan intuisionisme. Adapun penjelasannya yang disimak di berikutnya. Bab yang kedua yaitu Helenistik kaitannya dengan etika administrasi negara. Yang pertama, etika skeptisisme. Aliran etika berikutnya adalah skeptisisme, merupakan kaum skeptis dalam perbuatan praktis mengikuti adat yang berlaku di dunia namun tidak menganut satupun mengenainya. Sebelumnya sudah berkembang pada filsafat Yunani, salah satunya yang memberi keterangan kepada para pengikutnya bahwa sebanyak apapun kita belajar, kita tidak akan pernah sampai ke taraf final dalam sebuah pengetahuan. Begitu juga dengan ungkapannya, yaitu satu-satunya yang akan diketahui bahwa dia tidak tahu apa-apa. Tokoh pertama yang mempopulerkan skeptisisme adalah Pyrrho. Ia merupakan pelopor etika aliran ini. Sering juga pengikutnya dijuluki dengan Prionisme. Ditilik dari latar belakangnya, merupakan salah satu dari prajurit Alexander Agung. Bahkan ia menyertai penguasa besar itu sampai ke negeri India. Dalam perjalanannya bersama Alexander Agung, ia melihat sebuah kenyataan betapa beragamnya pendapat manusia tentang sesuatu hal. Misalnya, kerap sekali kita mendapati sebuah masyarakat yang memiliki suatu kepercayaan yang sahih, terus kita juga mendapati suatu kepercayaan pada masyarakat lain dan bertentangan dengan kepercayaan masyarakat lain, namun faktanya tetap sahih dan memiliki relevansi yang kuat pada masyarakat tersebut. Dalam hal ini, kita tidak bisa menentang apa yang dipercaya oleh status masyarakat. Kita harus mengikutinya sesuai dengan apa yang kita lihat dengan mata kita sendiri. Kendati demikian, kerap kali apa yang kita lihat sebenarnya bukan hal yang benar, tetapi merupakan tipuan belaka. Dalam hal ini, skeptisisme memberi pengertian bahwa kita tidak boleh menyimpulkan bahwa ia lebih benar dari itu, ini lebih baik dari itu, dan seterusnya. Artinya secara praktik kita harus selalu mengikuti arus sesuai dengan adat istiadat yang hidup dan berkembang dalam suatu masyarakat tertentu. Ibarat kita berenang, jangan melawan arus air, namun kita harus mengikuti arus air agar memudahkan kita sampai pada tujuan.
Yang kedua itu etika epikureanisme. Epikureanisme aliran etika. Ia bermula dari seorang filsuf bernama Epik. Diperkirakan ia hidup sekitar 341 sampai dengan 270 sebelum Masehi. Tujuan yang sejati dari ini adalah membebaskan manusia dari segala macam kekuatan, terma membebaskan manusia dari rasa takut mati, juga membebaskan manusia dalam menjalani kehidupan. Ajaran ini berkembang kepada masyarakat pada zaman Helenistik berada dalam sebuah kondisi dan ketidakamanan selalu mengancam kehidupan manusia. Oleh sebab itu, dengan tegas aliran filsafat berusaha membebaskan dari segala macam rasa takut. Menurut ajaran ini, tujuan manusia individu dalam mengajar kenikmatan sebanyak mungkin, atau dengan istilah kita kenal hedonis. Hiduplah tanpa dikenal, itulah salah satu semboyan mereka. Semboyan ini sangat kodratif dengan tujuan manusia. Aliran filsafat epikureanisme bertujuan manusia adalah mencari kemuliaan dan kekayaan. Yang ketiga, etika Yunani kuno dan intisari pemikiran etika Helenistik. Pemikiran etika tergambar dalam pandangannya bahwa tujuan hidup manusia ialah kebahagiaan. Kebahagiaan ini harus dicapai dengan kebaikan atau keutamaan. Keutamaan harus ditempuh dengan pengetahuan, dan pengetahuan harus dipraktikkan serta disampaikan kepada sesama manusia. Hal yang terakhir ini oleh Socrates disebut intelektualisme. Pemikiran etika Plato. Dalam hal ini, Plato memandang manusia sebagai makhluk manusia. Yang ketiga yaitu kebijakan birokrasi dan pelayanan publik dalam konsepsi etika administrasi negara. Yang pertama itu moral. Moral diambil dari bahasa Latin mos jamak, mores yang berarti kebiasaan adat. Sementara moralitas secara lugawi juga berasal dari kata mos bahasa Latin jamak, mores yang berarti kebiasaan adat istiadat. Kata bermoral mengacu pada bagaimana suatu masyarakat yang berbudaya dan berperilaku. Kata moralitas juga merupakan kata sifat yang berasal dari bahasa Latin moralis, mempunyai arti sama dengan moral dan hanya ada nada lebih abstrak. Kata moral dan moralitas memiliki arti yang sama, maka dalam pengertiannya lebih ditekankan pada penggunaan moralitas karena sifatnya yang abstrak. Moralitas adalah sifat moral atau keseluruhan asas dan nilai yang berkenaan dengan baik dan buruk. Moral dapat diartikan sebagai sarana untuk mengukur benar atau tidaknya atau baik dan buruknya tindakan manusia. Helden dan Rickars, yaitu kebiasaan adat budaya dengan menilai menolak. Filsafat dan moral spesifik merumuskan pengertian moral sebagai suatu kepekaan dalam pikiran, perasaan dan tindakan dibandingkan dengan tindakan lain yang tidak hanya berupa kepekaan terhadap prinsip dan aturan. Selanjutnya, mengemukakan moral atau moralitas merupakan pandangan tentang baik dan buruk, benar dan salah. Apa yang dapat dan tindakan dapat dilakukan. Selain itu, moral juga merupakan seperangkat keyakinan dalam suatu masyarakat berkenan dengan karakter atau kelakuan dan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia. Moral adalah suatu keyakinan tentang benar dan salah, baik dan buruk, sesuai dengan kesepakatan sosial yang mendasari tindakan atau pemikiran. Dalam hal ini, di mana moral merupakan serangkaian nilai-nilai yang di dalamnya memuat kaidah, norma, tata cara kehidupan, adat istiadat, dan pranata sebagai standar baik buruknya perilaku individu atau kelompok yang mempengaruhi oleh nilai-nilai sosial, budaya dari individu atau kelompok masyarakat. Moral merupakan standar baik buruk yang ditentukan baik individu
oleh nilai-nilai sosial budaya di mana individu sebagai anggotanya. Bab yang keempat, saya akan mereview materi tentang korupsi, kolusi, dan nepotisme merupakan penyakit kronis yang menggerogoti etika administrasi negara. Yang pertama adalah korupsi. Korupsi di Indonesia sudah menjadi fenomena yang sangat mengkhawatirkan, dan jika digambarkan sebagai penyakit telah mencapai derajat kronis karena telah semakin meluas, bukan hanya pada lembaga eksekutif, melainkan sudah merambat ke lembaga legislatif dan lembaga yudikatif. Tidak terkecuali, ironis memang, lembaga penegak hukum tidak lagi menegakkan hukum, tetapi mereka melakukan pelanggaran hukum dan berkorupsi juga. Korupsi dalam bahasa Latin disebut corruptus, dalam bahasa Belanda disebut corruptie, dalam bahasa Inggris disebut corruption, dalam bahasa Sanskerta di dalam naskah kuno negara Kartagama disebut korup, yang arti harfiahnya menunjukkan kepada pembuatan yang rusak, busuk, tidak jujur, yang disangkut pautkan dengan keuangan. Korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak lain, secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain bersamaan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain. Mengenai korupsi secara umum dalam sejarah, tercatat bahwa korupsi bermula sejak awal kehidupan manusia, di mana organisasi kemasyarakatan yang rumit mulai muncul. Keputusan lain mencatat korupsi untuk berlangsung sejak zaman Mesir kuno, Babilonia, Roma, sampai pada abad pertengahan hingga sekarang. Pada zaman Romawi, korupsi dilakukan oleh para jenderal dengan cara memeras daerah jajahannya untuk memperkaya dirinya sendiri. Pada abad pertengahan, para bangsawan istana kerajaan juga melakukan praktik korupsi. Pendekatan korupsi yang merupakan benalu sosial dan masalah besar sudah berlangsung dan tercatat di dalam sejarah Mesir, Babilonia, Ibrani, India, Cina, Yunani, dan Romawi kuno. Yang kedua itu kolusi dan nepotisme. Telah diulas mengenai korupsi, rasanya tidaklah lengkap jika tidak diulas